Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? I hope you all are fine. So today is the fourth meeting. We are going to learn about historical recount. Before we start our meeting today, let's pray together. Okay, finish. So in previous meeting, I have given you this material. I hope you all read at home. Okay, next. This is for learning goals atau tujuan pembelajaran. Kalian bisa baca di sini apa sih yang kita dapat setelah kita mempelajari tentang historical recount text ini. Next. Ini tentang pronunciation practice. So, let's practice together. Remembrance. Remembrance. Good. Dan bloody. Bloody. Great. Next. Surrender. Surrender. Next. Weaponry. Weaponry. Next. Define. Define. Drop. Drop. Leaflet. Anger. Militia. Next, for generic structure of historical recount text, the first is orientation. Jadi pada bagian orientation ini, pembicara atau penulis menjelaskan tentang tema apa dan bagaimana latar dari cerita tersebut. Pada tahap ini, penulis memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lalu. Dan dalam bagian ini, penulis menyampaikan informasi pengantar yang diperlukan untuk memahami keseluruhan teks tersebut. Lalu yang kedua yaitu events. Ini merupakan isi utama dari sebuah teks recount, yaitu peristiwa yang terjadi mulai diceritakan oleh penulis berdasarkan kronologis kejadian. Jadi di sini tuh penulis menyampaikan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi. The last is reorientation. Ini tuh opsional. Bisa ada ataupun tidak ada. Jadi bagian ini merupakan tahapan akhir pengulangan pengenalan di bagian awal teks. Bagian pengulangan ini biasanya menjadi rangkuman mengenai kejadian yang diceritakan. Atau penulis itu menuliskan kembali atau menuliskan komentar, kesan terhadap peristiwa dan kejadian pada bagian event yang sebelum ini. Next, tentang ciri kebahasaan atau language features. Jadi yang pertama menggunakan simple past action verb, kata kerja yang benar-benar dilakukan manusia secara sadar. Do activities, contoh kalimat. Jadi verb itu adalah aktivitas, ya, do activities ini. Simple past kita menggunakan verb berapa? Ya, that's right. We use verb to. Nih ya contoh kalimatnya. The soldier took the gun and fired the crime on his foot. Jadi kalian bisa lihat underline atau garis bawah. Took. Took itu merupakan verb 2 dari take. Dan fired merupakan verb 2 dari fire. Next, conjunction atau kata penghubung yang digunakan dalam teks ini atau teks recount yang paling sering dipakai. First, then, after that, before, when,
at last, finally, dan lain-lain. Next, adverb of time and adverb of place, yaitu keterangan waktu dan tempat dari suatu peristiwa. Jadi, 3 tersebut merupakan ciri kebahasan atau language features dalam text recount. Ada next, ini adalah example atau contoh dari recount text atau text recount. Kalian bisa baca di sini yang judulnya The Proclamation of Indonesian Independence. Kalian bisa baca sendiri di sini. Ini kelanjutannya. Dan untuk pembahasan di sini yang pertama ada orientation, yaitu di paragraf 1. Who? Siapa sih yang ada di paragraf 1 tersebut? Soekarno. What? Tentang apa paragraf 1 itu, atau tentang apa teks tersebut? The Proclamation of Indonesian Independence. When? Kapan? At 10 a.m. on Friday, 17 August 1945. Where? Di mana sih kejadiannya? Di Indonesia. Past tense di sini seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa menggunakan verb 2 atau was dan were. Kalian bisa lihat sendiri, kalau kalian bisa menemukan lebih dari ini, it's so good. Okay. Next, chronological events atau events. Di sini paragraf 2 sampai paragraf 5. Ada past tense. Kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh words-nya. Terus ada conjunction and, however, instead. And adverb of time, kapan waktunya. Kalian bisa baca the following day, on night of 16 August. X, adverb of place, tempatnya di mana saja. And reorientation di paragraf 6. Maaf ini agak kurang jelas, tapi saya bisa jelaskan. Past tense di sini menggunakan was heard, was broadcast. Lalu adverb secretly, dan conjunctionnya menggunakan because. Okay, next. I think that's all for today, and don't forget to do the exercises in Google Form. Jadi jangan lupa kerjain Google Formnya, and thank you.